Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Sudah kurang lebih 2 minggu saya tidak mengupload di channel saya karena sedang ada kegiatan traveling research kelas 11 di Kuningan. Nanti videonya akan saya upload insya Allah minggu depan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang CP terbaru atau capaian pembelajaran terbaru untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Karena CP di tahun 2023 ini sudah diundang-undangkan atau sudah disahkan terkait tentang pembaharuan dari CP sebelumnya, CP 033. Jadi capaian pembelajaran nomor 033 itu sudah direvisi atau sudah diperbaiki oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga untuk Bapak Ibu pengajar pendidikan Pancasila, buku-buku panduannya harus senantiasa di-upgrade kembali, disesuaikan dengan CP yang sudah disahkan. Ditambah pemerintah juga sudah mengeluarkan buku guru dan buku murid yang sesuai dengan CP pada CP yang sesuai yang sudah diundang-undangkan maksudnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas atau membedah terkait perbedaan antara CP tahun 2022 dengan CP di tahun 2023. Baik, saya akan share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Saya akan share screen. Oke, Bapak Ibu, kita akan share screen. Nah, ini Bapak Ibu, yang di sebelah kanan kita ini adalah CP terbaru yang baru saja disahkan oleh Puskurjar. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah CP di tahun 2022. Jadi ada pembaharuan atau ada perbaikan CP di tahun 2023 ini. Apa saja perbedaannya kita akan lihat. Yang pertama kita akan membahas di fase E terlebih dahulu atau di kelas 10. Ini adalah CP fase E kelas 10. Yang di sebelah kiri kita ini adalah fase E kelas 10 CP tahun 2022. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah fase E CP terbaru tahun 2023. Kita akan lihat pertama di elemen Pancasila. Pertama, di CP yang lama itu ada kata-kata peserta didik mampu menganalisis. Sedangkan di CP yang terbaru ini langsung kata kerja menganalisis. Kemudian ketika kita lihat di sini ada peserta didik mengenali menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal. Sedangkan di CP yang terbaru ini tidak ada. Justru langsung merumuskan gagasan solutif untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu perbedaan di CP fase E di elemen Pancasila. Oke Bapak Ibu, itu yang pertama di elemen Pancasila. Kita akan melihat ke elemen yang berikutnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini adalah elemen yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di CP tahun 2022 ini banyak sekali yang menjadi rumusan dari CP tersebut. Sedangkan di CP yang terbaru tahun 2023 hanya simpel menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat, menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalau di CP tahun 2022 itu banyak sekali, misalkan ini nih, peserta didik mendemonstrasikan praktik kemerdekaan, berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi. Ini tidak ada. Jadi
di CP yang terbaru tahun 2023 fase E di elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu hanya menganalisis tentang hukum dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Jadi lebih simpel tetapi lebih tajam mengarah kepada hukum di Indonesia. Itu Bapak Ibu untuk elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian kita lihat lagi di elemen Bhinneka Tunggal Ika. Di tahun 2022 di sini membahas tentang kegiatan bersama gotong royong dalam praktek hidup sehari-hari untuk membangun masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan di elemen yang terbaru, di CP yang terbaru, di elemen Bhinneka Tunggal Ika, di sini menyajikan asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai modal sosial untuk membangun harmoni dan keberagaman mengenai gotong royong. Jadi, kalau di CP yang tahun 2022 itu hanya membahas tentang gotong royong saja, sedangkan di CP yang terbaru tahun 2023 itu lebih dibahas secara umum ke khusus. Kita membahas dulu Bhinneka Tunggal Ika, kemudian baru terkait tentang gotong royong sampai ke sistem ekonomi Pancasila. Itu di elemen ketiga Bhinneka Tunggal Ika fase E di CP yang terbaru. Kemudian kita masuk lagi ke elemen yang terakhir nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tahun 2022 di elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia, di sini peserta didik mampu memberi contoh dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Sedangkan di CP yang terbaru tahun 2023 di elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia, di sini lebih dijelaskan lagi terkait tentang hak kewajiban warga sekolah, kemudian memahami peran dan kedudukan, kemudian juga tentang sistem pertahanan dan keamanan, kemudian juga hubungan antar bangsa dan negara. Jadi di elemen NKRI fase E ini lebih detail dibahas untuk CP tahun 2023. Sedangkan di CP tahun 2022 ini hanya simpel saja, hanya memahami peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan hak serta kewajibannya. Itu Bapak Ibu perbedaan antara CP di fase E kelas 10 antara CP tahun 2022 dengan CP yang baru saja disahkan di tahun 2023. Kemudian kita masuk ke fase F. Nah, kenapa di fase F? Karena di sekolah saya, di SMA Islam Al-Azhar 3, kita sudah sampai di fase F. Jadi sudah ada kelas 11 yang menggunakan kurikulum merdeka. Kita akan bahas elemen per elemen. Yang pertama, di elemen Pancasila, di CP tahun 2022, dan di elemen Pancasila di fase F di CP tahun 2023, di sini terlihat perbedaannya. Kalau di CP yang lama tahun 2022, di sini ada kata-kata mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, sedangkan di sini lebih ke arah mendeskripsikan rumusan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. Jadi berbeda urutannya, dan baru di CP yang terbaru ini membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian di CP yang lama tahun 2022 ada kata-kata peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di CP yang terbaru di tahun 2023 membahas tentang kehidupan global dan membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi itu perbedaan antara di CP yang lama tahun 2022 dengan di CP yang baru tahun 2023. Kemudian di elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di fase F di CP tahun 2022, kita akan bandingkan dengan CP
tahun 2023. Yang pertama adalah di sini ada menganalisis produk perundang-undangan dan mengevaluasi ketidaksesuaian antar produk perundang-undangan. Sedangkan di CP yang terbaru tahun 2023 menganalisis periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Kemudian ada terkait tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di fase F, di elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara CP tahun 2022 dengan CP tahun 2023 itu jelas sekali perbedaannya Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mencari sumber ataupun bahan ajar, maka tolong dilihat kembali CP-nya. Jangan sampai CP-nya masih menggunakan CP yang lama. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan membedah terkait tentang elemen Bhinneka Tunggal Ika di CP tahun 2022 dengan CP tahun 2023. Untuk di CP tahun 2022 ini terkait tentang potensi konflik dan solusi serta peserta didik mampu berperan aktif mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di CP yang terbaru tahun 2023, di sini menganalisis potensi konflik sama, kemudian memberikan solusi pun sama yang berkeadilan, kemudian tentang permasalahan keberagaman di masyarakat. Kemudian terkait tentang prinsip gotong royong dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, perbedaannya ada di yang terakhir ini. Bagaimana murid-murid dapat menginisiasi itu artinya menjadi pelopor dalam kegiatan bersama terkait gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari. Di sana perbedaannya Bapak Ibu. Kemudian di elemen terakhir di Negara Kesatuan Republik Indonesia antara CP tahun 2022 dengan CP tahun 2023, di sini terlihat perbedaannya. Yang pertama adalah kalau di CP yang terbaru ada mendemonstrasikan praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau di CP yang lama di tahun 2022 ini tidak ada. Kemudian terkait tentang ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Di CP yang baru ada dan di CP yang lama pun ada. Kemudian terkait tentang bentuk negara. Di yang baru ada sedangkan di yang lama tidak ada. Kemudian terkait tentang lembaga-lembaga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya di CP yang baru ini ada. Sedangkan di CP yang lama itu tidak ada. Jadi sangat jelas perbedaan antara CP yang baru tahun 2023 dengan CP yang lama tahun 2022. Makanya saya berharap Bapak Ibu ketika mengambil bahan referensi untuk diajarkan kepada murid-murid, terutama bahan ajar, tolong lihat CP-nya. Kemudian ketika kita membuat modul ajar pun sama, lihat CP-nya. Jangan sampai kita salah mengambil CP. Karena ketika salah mengambil CP, maka di ATP-nya pun akan salah juga. Kayak gitu. Jadi menurut saya kita sebagai guru harus teliti dan harus update terkait tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan, terutama terkait tentang capaian pembelajaran itu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan mohon doanya karena minggu-minggu ini saya sedang mengikuti tes sertifikasi pimpinan di lembaga saya. Semoga saya bisa lulus. Dan juga kalau memang Bapak Ibu menginginkan file terkait tentang CP yang terbaru, kemudian ATP ataupun modul ajar, bisa kita komunikasi via email. Nanti insya Allah akan saya respon dan akan saya berikan file-file tersebut. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kita akan diskusi terus terkait tentang pendidikan, terutama di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.